hukumnya jika orang yang sering beribadah tapi dia sering bermaksiat, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga sering bermaksiat? Iya, Buya. Ada orang sering ibadah tapi juga sering maksiat. Baik. Sekarang yang perlu kita hadirkan cara pandang. Cara pandang kita yang perlu kita benahi. Kalau mandang diri kita, beda kita mandang orang lain. Jadi gini, kalau Anda melihat satu orang ahli ibadah, tapi kok di sisi lain lancar maksiatnya, yang seharusnya Anda hadirkan di dalam hati Anda adalah rasa kasih sayang kepada dia. Dan rasa kasih sayang itu akan menjadikan Anda memohon begini, ya Allah, terimalah amal baiknya saudaraku itu. Dan ampunilah dosa-dosanya. Nah ini cara pandang. Yang khawatir kita tuh cara pandang tuh karena kita sudah marah sama dia. Hah, apaan ibadah gombal? Nah ini kita sebenarnya dari awal sudah ada benci, itu nggak enak jadinya. Jangan biasa mandang orang dengan bahasa benci, nggak boleh. Kerudungan gombal, ngomongnya celkit. Nah ini sudah marah. Nah, kalau memang ada orang pakai kerudung tapi suka menggunjing, Anda tidak perlu marah-marah dengan dia. Cuman tinggal memohon, ya Allah, berkat kerudungnya, aurat yang telah ditutup, ya Allah, jadikan dia wanita yang tidak menggunjing lagi. Kan begitu. Nah, kadang-kadang kita itu marah, nggak terima kalau ada orang, oh ibadah gombal, haji gombal. Nah, ada haji gombal, masih judi. Loh, kenapa kok Anda marah-marah? Hah? Kalau memang Anda punya iman, itu umat Nabi Muhammad, tinggal berdoa, ya Allah, semoga berkat hajinya dia berhenti dari judi, dan semoga ampunilah judinya. Selesai. Itu cara pandang. Kadang kita itu mandang orang dengan pandangan merendahkan. Kalau sudah ada orang berbuat baik lalu berbuat maksiat, seolah-olah tidak ada kebaikannya. Ketahuilah, kalau Anda cari manusia yang baik saja nggak ada maksiat, Anda tidak ketemu. Di surga nanti baru kelihatan. Nggak ada. Semua manusia ada kemaksiatannya, ada kebaikannya. Itu kalau mandang orang. Lah kalau Anda mandang diri sendiri, harus takut kepada Allah. Bagaimana ibadah kok saya maksiat? Saya. Oh, hati-hati, bisa saja kemaksiatan kita menjadi bangkrut. Nggak sebanding. Ada orang ibadah, ya, tapi nggak sebanding dengan maksiatnya. Ibadah ke masjid, Masya Allah, rajin ke masjid. Tatanya di pinggir jalan, nah, ngomong ketemu sama saya, tong gunjing di masjid. Ya, untuk koreksi diri kita. Kalau kita seperti itu, langsung kita berpikir, ya Allah, aku sholat di masjid berjamaah. Tapi setelah assalamualaikum ngobrol, ngomongin orang lain. Ya Allah, ampuni dosaku, jangan-jangan habis pahalaku gara-gara menggunjing. Itu kalau diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri koreksi, tapi kalau orang lain jangan marah, gitu loh. Kalau kita melihat ke kita, ada maksiat, ada taat, takut, jangan-jangan ketaatanku tidak terima karena kemaksiatanku. Itu ngoreksi diri. Dan paling bagus itu ngoreksi diri kita seperti itu. Bagaimana kita habis pengajian begini, tak tahu mampir di warung yang jual perempuan nggak pakai kerudung, kemudian sambil guyonan, nenek-nenek, apa tidak sadar kita baru ngaji. Nah, diriku. Tapi kalau lihat orang lain beda cara pandang. Ya Allah, itu habis ngaji kok begitu, ya Allah, ampuni dia ya Allah, dan jangan sampai berlanjut kejelekan itu ya Allah, terimalah amal baiknya, gitu. Cara pandang. Kita sering dikuasai oleh kesombongan kita di saat kita melakukan kebaikan. Apalagi di saat melihat orang baik, di saat punya kesalahan sedikit, seolah-olah kebaikannya sudah tidak ada lagi. Apalagi ini, ada kedengkian biasanya. Ada kedengkian di hati kita. Hah, apa itu haji gombal? Gayanya ustadz. Sama kayak kita. Kitanya tidak sadar sebut kita. Kita loh. Kenapa kita tidak mandang orang dengan kasih sayang? Ingat, kalau Anda melihat orang lain melakukan kebaikan, sekaligus melakukan kemaksiatan, doakan semoga kebaikannya diterima dan kemaksiatnya diampuni. Contoh biasanya kalau di bulan Ramadan, ya bagaimana ada orang puasa tapi nggak sholat? Ya ini biasa, pertanyaan sering terjadi. Wah, ada orang nggak pakai kerudung tapi rajin baca Quran. Nah ini biar pertanyaan. Tapi kalau orang dengki lah, apaan tuh gombal, orang baca Qurannya nggak ikhlas. Nah ini orang jelek. Tapi kalau orang hati baik tinggal berkata, ya Allah, saudariku itu Masya Allah rajin membaca Al-Quran tapi belum menutup aurat, ya Allah ampuni ya Allah, jangan kau hukum ya Allah saat membuka aurat, berikan hidayah agar menutup aurat ya Allah, dan terimalah bacaan Al-Quran. Selesai. Yang satu lagi apa? Puasa gombal, nggak sholat. Loh, kenapa marah-marah? Tinggal Anda berdoa, ya Allah semoga puasanya kau terima, dan karena puasanya jadikan dia ahli sholat. Selesai. Indah. Nanti kita sering sombong kalau lihat orang langsung jeleknya, gombal, Ustadz gombal, jamaah. Akhirnya suami sama istri, dinasihat sama istri, ya,
Kamu itu ngaji terus tapi masih, lah ini kan tidak enak. Pernah digituin Bu ya? Nah, ini nggak enak. Ngaji terus tapi perilakumu nggak benar. Alhamdulillah perilakunya jelek, sudah mau ngaji, masih belajar. Yang nggak enak sudah tidak mau ngaji, jelek, tambah jelek itu nanti. Wallahu a'lam bishawab.